Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa tugas pada Learning Management System dengan berbasis Moodle yang lazim kita gunakan dalam dunia pendidikan. Ini kadang juga disebut sebagai high technology dalam pembelajaran online. Ini adalah tampilan awal dari Learning Management System. Ini salah satu contoh yang digunakan di perguruan tinggi kami. Ini sekarang kita login di aplikasi LMS ini yang menggunakan Moodle. Moodle ini adalah aplikasi open source. Sekarang di sini ada beberapa mata kuliah saya yang menggunakan LMS ini. Kita akan melihat di salah satu mata kuliah yaitu Patofisiologi D3 untuk program studi teknologi laboratorium medis. Di semester ini, di beberapa pertemuan, saya sudah mengajarkan ini patofisiologi, kemudian di sini ada pertemuan pertama, ada materi, ada video yang ditanam, kemudian ada video kedua yang ditanam yang harus ditonton oleh mahasiswa, kemudian ada sesi diskusi, ada materi yang harus dibaca, ada kuis, dan ada tugas. Nah, sekarang di tugas ini saya akan memperlihatkan seperti apa cara memeriksa tugasnya. Nah, di LMS untuk tugas pada saat kita mengklik yang penugasan, maka kita akan dibawa pada tugas minggu pertama, dan di sini terlihat bahwa ada 44 peserta atau mahasiswa dalam mata kuliah ini. Yang memasukkan tugas ada 42, yang memerlukan penilaian masih ada 17, karena sebagian sudah saya berikan nilai. Kemudian sekarang tugas saya akan memeriksa jawaban. Nah, sekarang saya klik tulisan view atau grade all submission. Kemudian untuk yang belum dinilai, ini adalah beberapa yang belum dinilai. Kemarin saya urut yang sudah dinilai itu yang mulai dari yang paling pertama memasukkan tugas. Ini untuk memudahkan saya mengidentifikasi kalau ada jawaban-jawaban yang ternyata berulang, sehingga saya bisa tahu mahasiswa yang mana yang duluan memasukkan jawaban, sehingga yang jawabannya sama dengan yang berikutnya itu dengan mudah teridentifikasi. Ini saya contohkan salah satu, ada satu mahasiswa ini terlambat 21 jam 23 menit memasukkan tugasnya. Ini adalah tugasnya, ini adalah kode titik untuk memasukkan nilainya nanti. Jadi ini nama mahasiswanya, ini alamat emailnya, kemudian ini statusnya, grade nanti nilainya di sini, tanggal dia masukkan dan jamnya, kemudian file yang dimasukkan. Ini adalah file yang dimasukkan. Ya, kita coba buka. Kita cukup klik satu kali, maka dia filenya akan terdownload otomatis. Nah, sekarang kita klik file yang sudah terdownload tadi. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan. Ini adalah tugas yang dimasukkan. Ini setelah kita baca, kita periksa sesuai dengan rubrik yang kita sudah buat. Saya biasanya sudah membuatkan rubrik untuk mahasiswa, untuk memudahkan saya dalam memeriksa jawaban mahasiswa dan menentukan angka-angka yang menjadi indikator penilaian. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan, misalnya mahasiswa ini untuk inflamasi atau peradangan ini
sudah menjelaskan mengenai definisi, maka kita masukkan angka 1. Maka otomatis dia akan dapat skor 10, kemudian kita lihat apakah dia sudah menjelaskan mengenai penyebab radang. Kemudian kita lihat, oh ternyata dia tidak memasukkan mengenai penyebab radang. Berarti dia dapat angka 0 di sini. Untuk jenis radang dan penjelasan, apakah dia menjelaskan mengenai jenis radang? Oh, ternyata dia juga tidak menjelaskan mengenai jenis radang. Kemudian kita lihat tanda-tanda radang, apakah dia menjelaskan kelima tanda radang pada materinya. Oh, ternyata dia juga tidak menjelaskan jenis tanda radang, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau misalnya dari sana angkanya kita akan menilai, kita cukup mengklik tombol grade sini. Ini misalnya saja kita kasih angka 50, kita bisa kasih angka 50 dan di feedback kita ketikkan misalnya belum menjelaskan tentang penyebab radang, tanda-tanda peradangan, dan mekanisme terjadinya setiap tanda peradangan. Setelah itu kita simpan. Jadi ini nilainya sudah ada, nilainya 50, sudah ada feedback-nya, kemudian kita save perubahannya. Maka setelah itu halaman ini akan muncul ke apakah kita ingin melanjutkan untuk memeriksa materi mahasiswa berikutnya atau tidak. Kalau kita ingin melanjutkan, maka kita klik continue. Seperti ini, kita klik continue. Maka dia akan masuk lagi ke mahasiswa yang lain yang belum kita periksa. Tapi kalau kita ingin kembali ke menu awal, kita cukup klik tombol yang My Course, kemudian kita klik yang mata kuliah yang tadi, patofisiologi misalnya, dan kita akan kembali ke halaman depan untuk mata kuliah itu. Demikian penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara memeriksa tugas mahasiswa pada LMS dengan berbasis Moodle yang open source. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.